Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Cahaya Baru. Kita sekarang ini berada di lahan yang ingin kita tanami buah-buahan. Nah, ini ada batu ekstrim ini, nanti di bawahnya akan kita tanami buah naga ini biar merambat ke batu-batu. Ya, ini batu. Ini yang baru kita tanam, pohon sirsa. Jadi supaya tidak kosong, supaya hijau kembali seperti itu. Nah, jadi yang ruang-ruang kosong ini kita tanami pohon buah-buahan yang kelak bisa untuk menyerap air ketika musim penghujan dan tidak longsor, dan buahnya bisa kita jual. Nah, ini kita tanam pohon sirsa. Ini juga supaya ini lagi musim penghujan ini ya, jadi makanya kita kejar tayang ataupun menanamnya ketika musim penghujan biar tumbuh subur. Nah, itu Mas Prapto sedang menanam. Nah, di sana juga ada orang yang sedang menanam. Nah, itu Pak Ipin sedang membawa bibit buah-buahan. Jadi buat teman-teman di sana, kalau ada lahan-lahan kosong, sebaiknya ditanami penghijauan ataupun ditanami pohon buah-buahan, supaya selain untuk menahan erosi dan menyerap air, kelak kalau sudah besar bisa dijual buah-buahnya. Dan perlu diketahui untuk lebih lanjut betapa pentingnya pepohonan buat kita semua ya. Nah, itu ada Pak Yoso di atas itu. Itu Mas Prapto. Kalau tak ada pohon buah-buah ataupun pepohonan ataupun hutan yang rindang, itu maka bisa terjadi pemanasan global. Sebetulnya daerah sini hutannya ataupun tempatnya itu sudah tertutup nih. Sudah tertutup, tapi masih ada lahan-lahan yang kosong. Makanya kita tanam. Nah, itu beberapa warga menanam. Jadi harapan kita
ini kelak menjadi tertutup semua dengan pepohonan, karena kita tahu pepohonan itu adalah penghasil oksigen yang dibutuhkan kehidupan di bumi ini. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Nah, ini dia Pak Tukul sedang memilih bibit kopi untuk ditanam. Kopi ini jika berbuah nanti nilai ekonomisnya ya lumayan ini teman-teman ya. Nah, jadi lereng-lereng ini akan ditanami kopi, pokat, macam pelembang. Ya intinya mau menghijaukan kembali ruang-ruang yang kosong. Oke Pak Tukul, dilanjut ya. Nah, ini dia contoh lahan yang sudah tertutup. Ini ditanami jati nih oleh warga ini. Bedanya lahan yang sudah tertutup itu teman-teman, kalau ketika musim kemarau pun kita masuk ke lahan tersebut, itu tanahnya itu masih mengandung air karena pohon-pohonan ini menyerap air. Jadi kelihatannya cukup adem di sini. Oke. Nah, ini kan ini tertutup oleh pepohonan. Jadi pepohonan ini menyerap air ketika musim penghujan dan ketika musim kemarau juga warga sekitar tidak akan kekurangan air, karena ya itu tadi, karena rindangnya pepohonan di sekitar sini. Jadi kita upayakan lahan-lahan yang masih terbuka tadi akan kita tanami supaya bisa tertutup seperti ini. Nah, cukup rindang teman-teman, adem. Beda kalau lahannya itu kosong, itu nampak gersang. Dan perlu diketahui buat teman-teman kita semua, dengan adanya pepohonan maka das ataupun daerah aliran sungai itu tetap mengalir. Nah ini ada airnya ini. Ini memang volumenya kecil, volume airnya kecil, tapi ini terus mengalir hingga ke Kali Brantas. Nah, jadi inilah fungsinya kita menanam pohon-pohonan, supaya resapan air dari pohon-pohonan itu ini bersih sekali airnya teman-teman. Lihat, jernih. Nah, inilah contoh lahan yang masih tertutup sehingga menghasilkan sumber mata air. Nah, walaupun kecil volumenya. Jadi ketika musim penghujan juga air tidak akan banjir ini. Ini tidak akan banjir. Memang volumenya tambah tapi tidak akan banjir. Karena sebagian air musim hujan akan diresap oleh pepohonan. Teman-teman ya. Makanya harapan kita buat teman-teman di sana supaya juga ikut partisipasi menanam pohon-pohonan ataupun menghijaukan kembali bumi kita. Ya, dimana ruang-ruang kosong kita tanami,
selain teduh juga bisa menyerap mata air. Ya oke, untuk sementara kita akhiri vlog kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.